kita, Mbak Yu. Tidak bisa kita menemukan hamparan padi untuk si calon jabang bayi nimfa, penyambung garis keturunan bangsa Wereng. Sebaliknya, bisa-bisa kita mati di sini. Oh, tak mengapa. Adi Ajeng, kita memang sekedar mengikuti kehendak sang pencipta alam. Bangsa Wereng memang ditakdirkan begini. Tak semua dari generasi kita akan berhasil melanjutkan keturunan. Banyak saudara-saudara kita yang terjebak di lampu jalanan, banyak yang berakhir di perut burung dan laba-laba, bahkan banyak pula yang tertinggal di jerami dan sia-sia mati. Tapi percayalah, masih lebih dari cukup yang akan menemukan rumah baru, hamparan padi-padi segar dan manis untuk tempat bertelur. Ah, begitukah Mbak Yu? Hatiku sedikit tenang kalau demikian. Kini aku bisa ikhlas menerima nasibku. Demikianlah Adi Ajeng, pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Sebagaimana manusia suka menyombongkan kemampuan akalnya, kita boleh berbangga dengan kekuatan bangsa Wereng, jumlah yang tak terhitung. Satu lagi, bangsa kita pandai memanfaatkan celah dan peluang. Para leluhur kita telah membuktikannya dan mengukir prestasi karenanya. Ceritakan padaku Mbak Yu, agar aku pun bisa ikut berbangga, hitung-hitung sebagai bekal ke alam baka. Baiklah, dengarkanlah Adi Ajeng, agar hatimu semakin tabah dan mantap. Dahulu kala kita bukan siapa-siapa, hanya sekumpulan kecil serangga. Bahkan ketika leluhur kita pertama kali berhadapan dengan Profesor Karl Soffen, tetunggul bangsa manusia di Darmaga Bogor pada tahun 1931, menurut penanggalan manusia, kita masih dianggap anak ingusan. Memang kala itu kita baru mampu menyerang sepetak dua petak sawah. Tapi lihatlah di tahun 1968 kita berhasil menguasai 52.000 hektar sawah. Bangsa manusia bingung tak bisa panen. Itulah tonggak keberhasilan bangsa Wereng. Selanjutnya di tahun 1974, tahun 1975, 1979, 1983, 1986, 1989, 1991, 1999, 2006, 2008, 2010, 2011. Oh, betapa hebatnya para pendahulu kita. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya lagi, Mbak Yu? Sudah aku katakan Adi Ajeng, kepandaian bangsa kita adalah memanfaatkan celah dan peluang. Manusia menyebutnya strategis, entah untuk mengagumi atau mengejek kita. Kala itu manusia tengah menyulap tanah-tanah tandus menjadi lautan padi yang daunnya gemulai menggelombang. Kala dibelai angin barat daya, mereka menyebutnya revolusi hijau. Bendungan-bendungan besar dibangun, saluran air dibuat hingga ujung lembah, bibit baru ditanam, pupuk buatan pabrik ditebar dihambur-hamburkan, dan racun anti serangga pun seperti tercurah ke sawah. Baik bagi manusia, tapi bagus pula bagi bangsa kita. Lautan padi sepanjang tahun membuat kita tak pernah kekurangan makanan dan tempat membesarkan anak-anak. Bibit padi baru lebih lezat, lebih bergizi. Apalagi pupuk pabrik yang ditebar membuat batangnya segar, berair dan empuk serta manis. Racun, mereka menyebutnya pestisida, memang mematikan sebagian saudara kita. Tetapi mati pula lah musuh-musuh kita. Bagi kita sekarang, sedikit racun sama seperti jamu kuku bima, menambah kebugaran dan jumlah keturunan. Sementara itu, jabang telur dan nimfa kita pun tak perlu khawatir, karena sudah tak ada lagi musuh alami semacam predator jahat dan parasitoid sadis. Wah, aku semakin semangat, Mbak Yu. Biarlah aku ikhlas ditumbal di sini demi kemuliaan bangsa Wereng. Hidup Wereng, jayalah Nila Parvata. Jangan begitu Adi Ajeng, jangan ikut takabur seperti bangsa manusia.
Sebenarnya bangsa manusia punya pengetahuan, peralatan, dan pengalaman yang mumpuni untuk melawan kita. Bangsa manusia punya apa yang disebut petani, yang kaya pengalaman, punya pengetahuan lokal, dan semangat militan yang mengendalikan kita. Pernah di suatu masa mereka bersekolah tidak di gedung, tetapi di sawah dan di tegalan. Selain itu, mereka punya lembaga yang mengurusi tanaman, ada kementerian, ada dinas, ada petugas pengamat OPT, ada penyuluh, dan ada pula yang mereka namakan rupiah anggaran. Sementara di napasku agak sesak. Dikuat-kuatkan Bayu, kepalaku pun sudah mulai terasa pening. Barangkali nyawa kita telah mulai berpamitan dengan sikap sekelerit dan ruas-ruas tubuh kita. Baik Diajeng, tapi biarlah kulanjutkan ceritaku agar kematian kita berdua tak penasaran. Masih ada lagi kekuatan bangsa manusia. Mereka aktif meneliti dari laboratorium di gedung megah sampai tanah berlumpur di sawah-sawah. Mereka mencari segala cara untuk menyakit dan mengendalikan bangsa kita. Semua informasi tentang kita mungkin telah menumpuk hampir melapuk di perpustakaan. Sejarah peradaban bangsa kita, termasuk rahasia besar bangsa Wereng, telah mereka ketahui. Mereka tahu kita takut pada predator, parasitoid, dan jasad reni, entomopatogen. Mereka tahu padi apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Sebentar Diajeng, aku mengambil napas sebentar. Tahun 1986 mereka melarang 5T racun insektisida, dan akibatnya sangat buruk bagi kita. Musuh alami kita meningkat pesat, dan banyak pendahulu-pendahulu kita yang menderita dikejar-kejar dan dimangsa mereka. Itulah masa-masa sulit bagi bangsa Wereng. Bayu, tak kusangka pernah ada cerita pahit pada bangsa kita. Tapi Mbak Yu, izinkan aku bertanya untuk memenuhi rasa penasaranku sebelum mati. Kalau sejarah penyerangan kita telah diketahui bangsa manusia, pasukan dan persenjataan mereka sangat lengkap, pengetahuan dan teknologinya pun telah dikuasai, sedang penerapannya pun tak sulit. Mengapa tahun ini kita masih bisa berjaya? Mengapa ribuan hektar sawah masih bisa kita taklukkan? Diajeng, bersyukurlah bahwa manusia suka lupa dan senang melupakan. Mereka gemar berkumpul dan berdebat saling menyalahkan. Mereka senang bergosip tentang bangsa kita, tapi tak pernah membicarakan diri mereka sendiri. Selebihnya Diajeng, itu bukan urusan kita, itu persoalan bangsa manusia. Oh baiklah Mbak Yu, sekarang izinkan aku menggenggam tanganmu. Kita akan menghadapi maut bersama. Pimpin aku dalam berdoa Mbak Yu. Semoga saudara-saudara kita dapat meneruskan kelestarian bangsa Wereng. Semoga Tuhan mengalahkan musuh kita bangsa manusia. Semoga mereka tetap asik bertengkar dan melupakan sejarahnya. Semoga. Masih beberapa saat sebelum kedua ekor betina Macroptera itu gemetar dan semakin lemah, hingga akhirnya terdiam. Suasana menjadi sunyi, awan berhenti berarak, angin basah memperlambat desirannya, sedang daunnya dan pun sedapat mungkin menahan dirinya agar tak berayun-ayun. Satu-satunya suara hanyalah lolong pilu anjing kampung di kejauhan, seakan menangisi kepergian dua nyawa untuk tak kembali. Dalam gelimang cahaya lampu jalanan, dalam dinginnya udara dini hari, dua sosok beku sang erat bergandengan tangan. Di wajah keduanya tergurat senyum kepuasan, senyum kedamaian, senyum ilahi.